Salam pergerakan. Saya Ahmad Mutafibila, peserta PKD Komisariat UIN Wali Songo Semarang tahun 2020. Saya di sini akan menjelaskan tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Aswaja menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah konsep berislam yang secara akidah mengikuti Imam Asy'ari dan Imam Al-Maturidi. Secara fikih kita mengikuti mazhab populer yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali dan Imam Hanafi. Terus secara tasawuf kita mengikuti Imam Ghazali dan Imam Junaidi Al-Baghdadi. Dulu ketika pada masa umat Islam awal terjadi pertikaian antara Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah yang berakhir dengan tahkim dan mengakibatkan pendukung Ali pecah menjadi dua. Kubu pertama yaitu kubu Khawarij yang menolak tahkim dan menyatakan Ali, Muawiyah dan yang terlibat dalam tahkim itu kafir karena sebagian mereka la hukma illallah, tiada hukum selain Allah. Dan kubu kedua yaitu kubu Syiah, yaitu kubu yang mendukung penuh atas keputusan Ali. Di masa umat Islam awal itu banyak muncul kelompok-kelompok seperti Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, dan Mu'tazilah. Aswaja itu dipelopori oleh para tabi'in seperti Imam Hasan Al-Basri, terus Imam Sufyan Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, dan generasi tersebut adalah periode salaf. Terus setelah para tabi'in itu dilanjutkan oleh para murid-murid mereka atau generasi selanjutnya seperti yang tadi Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali, Imam Junaidi Al-Baghdadi, dan masih banyak lainnya, dan seterus sampai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Dan ajaran-ajaran pokok yang melekat pada aswaja itu yaitu satu, aswaja mengambil sikap tawakuf atas perselisihan yang terjadi di antara para sahabat dan menyatakan keadilan para sahabat. Yang kedua, masalah tafsir aswaja. Aswaja tidak akan mengkafirkan seseorang selama dia masih mengakui tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, dan masih mengakui hal-hal gaib seperti surga, neraka, sirat, malaikat, Isra Mi'raj, dan lain-lain. Yang ketiga, aswaja juga tidak mudah memvonis sesat sebuah pemikiran dan pendapat seseorang yang berangkat dari dalil yang tegas, karena menurut aswaja perbedaan pendapat di kalangan umat adalah rahmat. Yang keempat, mengenai perbuatan manusia. Aswaja berpendapat bahwa perbuatan manusia pada dasarnya diciptakan oleh Tuhan, namun manusia memiliki kekuasaan atas perbuatan dan atas perbuatan yang bersamaan dengan kehendak Tuhan. Dalam memahami teks Al-Quran dan Sunnah, aswaja berpendapat bahwa ada ruang bagi akal untuk memahami teks. Artinya, di Al-Quran itu ada teks yang maknanya hakiki dan ada teks yang bermakna majazi yang butuh penafsiran untuk memahaminya. Yang keenam, mengenai perbuatan
dosa atau masuk surga atau neraka. Aswaja berpendapat manusia itu divonis telah berdosa di dunia apabila telah melanggar hukum-hukum syariat, sedangkan di akhirat mutlak adalah keputusan Allah. Yang ketujuh, mengenai sifat Allah. Aswaja berpendapat bahwa Allah memiliki sifat. Zat dan sifat itu dua hal yang berbeda tapi tidak dapat dipisahkan. Terus yang nomor 8, terkait dengan politik dan kekuasaan. Aswaja mengharamkan buat atau pemberontakan meskipun pemerintah itu zalim, karena akan menimbulkan pertikaian antar umat dan pertumpahan darah. Namun pemerintah hasil kudeta itu adalah pemerintahan yang sah karena terkait dengan kesejahteraan umat. Yang terakhir atau yang nomor 9, Aswaja tidak menolak tradisi dan kebudayaan yang ada yang sudah mendarah daging dan berkembang di tengah masyarakat, asal tidak bertentangan. Tetapi kalau bertentangan, Aswaja tidak membuang begitu saja, tapi mewarnai dan memberi memasuki ruh Islam sehingga cocok dengan ajaran Islam. Sepanjang sejarah perjalanan Aswaja, prinsip yang dipegang adalah prinsip jalan tengah, yaitu prinsip moderat yang mewujud dalam karakter tawasud, tasamuh, dan tawazun, membuat Aswaja mampu hidup dan berkembang di wilayah di mana saja dan mampu melebur dengan kebudayaan setempat serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, dai-dai awal di Nusantara seperti Wali Songo tak mengalami benturan dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Pasalnya, kata Clifford Geertz dalam menyebarkan Islam mereka tidak hanya berperan sebagai pendakwah dan menyiarkan agama Islam, akan tetapi sebagai cultural block, maklar budaya. Oleh karena itu, saya berani berkata bahwa Islam di Nusantara 90% terbentuk dari budaya. Hal ini terlihat pada bentuk rumah ibadah, istana kesultanan, tradisi dan ritual keagamaan, hingga sistem pengajaran dan pendidikan Islam di Nusantara itu unik dan berbeda Islam di tanah asalnya, yaitu Arab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.